Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Septian Libriansa dari kelas X7B dengan NPM 2019 135000139 ingin mempresentasikan proposal seminar praskripsi dengan judul Pengaruh Model Flipped Classroom terhadap pemahaman konsep materi bangun ruang kelas 8. Bab 1 pendahuluan untuk latar belakang masalah. Di sini pendidikan yang berkualitas didapatkan dari pembelajaran yang berkualitas dengan pemilihan model pembelajaran yang tepat. Dari sekian banyaknya model pembelajaran, ada dua model pembelajaran yaitu Flipped Classroom dan Inquiry. Maka dari itu, penelitian ini mengangkat masalah pengaruh model pembelajaran Flipped Classroom terhadap pemahaman konsep matematika kelas 8. Untuk rumusan masalahnya yaitu apakah model Flipped Classroom lebih baik daripada model pembelajaran Inquiry terhadap pemahaman konsep matematika siswa kelas 8 materi bangun ruang sisi datar. Untuk tujuannya yaitu penelitian ini mengetahui adanya perbedaan pemahaman konsep matematika yang menggunakan model Flipped Classroom dan dengan yang menggunakan model Inquiry. Untuk manfaat penelitian secara teoritis diharapkan sebagai referensi ilmiah untuk peneliti-peneliti lain dengan penelitian yang sejenis. Untuk secara praktis sebagai berikut. Lalu bab 2 landasan teori kerangka berpikir dan hipotesis. Landasan teori yang pertama itu ada pemahaman konsep matematika yaitu kemampuan siswa dalam memahami, menyimpulkan, dan menafsirkan ulang sesuatu konsep matematika dengan bahasanya sendiri serta mampu mengaplikasikannya dengan mengajarkan ke orang lain atau teman sejawat. Mode pembelajaran Flipped Classroom yaitu mode pembelajaran kelas terbalik di mana hal-hal yang dilakukan di sekolah seperti pembelajaran dilakukan di rumah dan hal-hal yang dilakukan di rumah seperti pengerjaan PR dan tugas dan sebagainya itu dilakukan di sekolah. Mode pembelajaran Inquiry yaitu menitik beratkan pada kemampuan analisis dan kemandirian siswa, di mana siswa akan diberikan materi, lalu dia akan mengolah materi, dan akhirnya akan membuat sebuah kesimpulan. Untuk langkah-langkahnya, untuk Flipped Classroom ada tahap pra-kelas atau pemberian materi, yaitu berupa video oleh guru kepada siswa agar bisa diakses di rumah. Lalu untuk di kelas ada brainstorming, yaitu mengulas sedikit materi, solving the problem, yaitu diskusi mengenai tugas, lalu presentasi untuk mengetahui jawaban siswa dari siswa lainnya. Lalu refleksi dan evaluasi yaitu pemberian persepsi yang sama terhadap semua siswa. Untuk inquiry langkah-langkahnya yaitu orientasi masalah, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, pengumpulan data, menguji hipotesis, dan menyimpulkan. Lalu untuk kerangka berpikirnya secara singkat yaitu berharap bahwa dengan diterapkannya kedua metode ini adanya pengaruh signifikan terhadap pemahaman konsep matematika sehingga mencapaikan kompetensi yang diharapkan. Untuk hipotesisnya yaitu pemahaman konsep matematika siswa yang menggunakan model pembelajaran Flipped Classroom itu lebih baik daripada siswa yang menggunakan model pembelajaran Inquiry pada siswa kelas 8. Lalu ada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Untuk tempat dan waktu penelitian tepatnya di dua sekolah yaitu SMP Islam Miftahul Jannah dan SMP PGRI Gadog. Untuk waktunya dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2022 dan 2023. Untuk pembelajarannya insya Allah dilakukan pada Januari sampai Februari 2023. Untuk jenis penelitiannya termasuk jenis penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas, di mana ya penelitian yang dilakukan oleh guru atau dosen dengan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Untuk desain penelitiannya dapat dilihat seperti ini ya. Selanjutnya populasi sampel dan typing sampling. Untuk populasi seluruh siswa kelas 8 SMP Islam Miftahul Jannah dan SMP PGRI Gadog berjumlah 43. Lalu untuk sampelnya dipilih 16 dari SMP Islam Miftahul Jannah sebagai kelas eksperimen dan 14 dari SMP PGRI Gadog sebagai kelas kontrol dengan jumlah totalnya adalah 30 siswa. Untuk teknik samplingnya menggunakan simple random sampling di mana seluruh populasi memiliki hak yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Untuk model pengumpulan data, untuk variabel penelitian ada variabel bebas, yaitu model pembelajaran Flipped Classroom untuk kelas eksperimen, dan Inquiry untuk kelas kontrol, di mana variabel terikat atau Y-nya yaitu pemahaman konsep matematika. Untuk sumber datanya dapat dilihat. Teknik pengumpulan datanya variabel bebas, itu dari buku, referensi, jurnal, dan sebagainya. Untuk variabel terikat, itu didapatkan dari tes kepada peserta didik berjumlah 15 butir soal pilihan ganda. Lalu untuk uji coba instrumen penelitiannya, yang pertama ada uji validitas, yaitu digunakan untuk mengukur apakah data valid atau tidak. Rumus yang digunakan yaitu korelasi poin biserial. Lalu ada uji reliabilitas, digunakan untuk mengukur kuesioner atau tes yang merupakan indikator atau konstruk, digunakan rumus Kuder-Ritson atau KR-20. Lalu ada uji daya pembeda soal, digunakan untuk melihat antara responden yang pandai dan yang kurang pandai.
Lalu ada uji taraf kesukaran soal yang digunakan untuk mengetahui soal yang dibuat ini sulit atau mudah. Untuk teknik analisis data digunakan teknik analisis data deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran data yang telah dikumpulkan oleh peneliti tanpa tujuan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Untuk uji persyaratan analisis data, yang pertama ada uji normalitas, yaitu dilakukan untuk melihat apakah data yang dimiliki berdistribusi atau tidak. Ujiannya dilakukan dengan uji Lilliefors. Lalu ada uji homogenitas, dilakukan untuk menguji apakah terdapat kesamaan atau ketidaksamaan varian populasi. Untuk ujinya dilakukan uji Fisher atau uji F. Untuk uji hipotesis digunakan uji T dengan rumus sebagai berikut. Lalu ada hipotesis statistik, di mana H0 itu artinya mu1 itu kurang dari sama dengan mu2, dan H1-nya itu mu1 lebih dari sama dengan atau lebih dari mu2. Untuk keterangannya bisa dibaca sebagai berikut. Terima kasih telah memperhatikan presentasi yang saya lakukan. Di mana di sini maaf jika ada banyak kesalahan kata dan sebagainya, apalagi pengucapan presentasi yang cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.